Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di sini saya Nur Hajra akan menjelaskan tentang anatomi, fisiologi, dan genetika. Yang pertama yaitu konsep anatomi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa anatomi, fisiologi, dan genetika adalah ilmu yang berbeda antara satu sama lain, di mana anatomi berasal dari bahasa Yunani yaitu ana dan tomi, yang berarti memotong atau memisahkan. Ilmu anatomi adalah ilmu yang mempelajari atau membahas tentang bentuk dan rangka pada tubuh manusia. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari susunan tubuh dan hubungan bagian-bagiannya antara satu sama lain. Sedangkan fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi organisme serta pengaturan pada tubuh manusia seperti fungsi atau kerja tubuh manusia dalam keadaan normal. Lalu ilmu genetika adalah susunan penurunan sifat atau karakter suatu makhluk hidup. Oleh sebab itu dapat kita simpulkan betapa pentingnya seorang mahasiswa itu mempelajari anatomi, fisiologi, dan genetika. Karena dalam jurusan ini kita menemui beberapa jenis kelainan pada manusia seperti tunadaksa, di mana ketunaan ini berkaitan dengan anggota gerak pada manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem indera pada manusia. Manusia memiliki 5 panca indera yang terdiri dari indera penglihatan, indera pendengaran, indera peraba, indera penciuman, dan indera pengecap. Tetapi saya di sini akan menjelaskan 3 panca indera pada manusia, yaitu yang pertama indera penglihatan atau mata. Indera penglihatan mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, memusatkan perhatian pada suatu objek. Yang kedua, menyesuaikan cahaya yang masuk. Dan yang ketiga, dapat digunakan sebagai media komunikasi. Struktur mata. Yang pertama yaitu sklera. Sklera adalah bagian mata yang berfungsi untuk menutupi seluruh bola mata kecuali bagian kornea. Sklera ini tersusun dari jaringan yang ikat dengan serat yang kuat serta berwarna putih sedikit buram. Sklera ini bisa dikatakan sebagai bagian mata yang tidak tembus terhadap cahaya. Yang kedua yaitu koroid. Koroid adalah lapisan mata yang berada di bawah tengah yang di dalamnya terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk memberikan nutrisi dan oksigen pada mata, khususnya bagian mata retina. Koroid ini berwarna gelap karena berfungsi untuk melindungi bola mata dari berbagai macam gangguan seperti cahaya yang berlebihan. Yang ketiga, retina. Retina adalah bagian mata yang berupa lapisan dan sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Seluruh bagian yang ada di retina mempunyai hubungan dengan sel-sel saraf yang serabutnya dapat menyusun urat-urat saraf optik yang bentuknya memanjang sampai ke bagian otak. Yang keempat, lensa. Lensa adalah bagian mata yang terletak pada bagian belakang iris dan pupil. Bagian mata yang satu ini berfungsi untuk memusatkan cahaya dan objek pada retina. Yang kelima, iris dan pupil. Iris adalah bagian mata atau selaput bola mata yang terletak pada bagian kornea. Sedangkan pupil adalah otot-otot mata yang dapat mengecil dan membesar atau tertutup dan terbuka ketika ada cahaya yang masuk. Pada dasarnya fungsi iris dan pupil sama karena kedua bagian tersebut saling berkaitan satu sama lain. Fungsi iris dan pupil adalah menyesuaikan cahaya yang masuk ke dalam mata, sementara itu pupil berfungsi untuk yaitu tadi menyesuaikan cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang keenam yaitu makula. Makula adalah bagian mata yang
tengahnya berfungsi sebagai penglihatan supaya lebih jelas. Selain itu, makula juga berfungsi sebagai penerima cahaya. Oleh karena itu, kondisi makula harus diperhatikan dengan baik supaya penglihatan dan pengaturan cahaya yang masuk pada mata tidak terganggu. Yang keenam yaitu kornea. Kornea adalah bagian mata yang berbentuk jaringan seperti kubah transparan. Selain itu, kornea berfungsi sebagai pembentuk bagian mata paling luar dan sebagai pintu keluar masuknya cahaya yang datang dari. Yang kedua yaitu indera pendengaran atau telinga. Fungsi telinga yang pertama mendengarkan bunyi, yang kedua keseimbangan, dan yang ketiga tempat untuk mempercantik diri. Struktur dari telinga itu sendiri yang pertama bagian luar. Bagian luar telinga adalah bagian telinga yang berfungsi untuk menerima berbagai macam getaran bunyi. Pada bagian tengah ini terdapat dua organ telinga yaitu aurikel dan liang telinga. Kedua organ ini memiliki fungsi yang berbeda tetapi satu sama lain saling berkaitan. Aurikel mempunyai fungsi untuk menerima dan merespon bunyi-bunyian yang ada di lingkungan. Bentuk dari aurikel ini adalah tidak teratur dan di organ aurikel ini terdapat tulang rawan dan jaringan fibros. Liang telinga mempunyai fungsi untuk menyampaikan getaran bunyi agar sampai membrana timpani. Liang telinga ini memiliki ukuran kira-kira 2,5 cm serta sepertiga bagian luar dari liang telinga adalah tulang rawan dan 2/3 lagi adalah di dalam yang berupa berbentuk tulang. Yang kedua bagian tengah. Bagian tengah telinga adalah bagian yang berupa bilik kecil yang terkandung udara dan di dalamnya adalah saluran Eutachio. Bagian telinga tengah ini berfungsi untuk melanjutkan getaran bunyi yang berasal dari telinga bagian luar ke bagian telinga bagian dalam. Yang ketiga yaitu bagian dalam. Bagian dalam telinga merupakan bagian yang di dalamnya terdapat banyak sekali organ-organ yang dapat membantu cara kerja telinga. Bagian dalam telinga tersusun dari labirin tulang dan labirin membran. Yang ketiga yaitu indera peraba atau kulit. Fungsi dari kulit, pertama tempat untuk mengeluarkan keringat, yang kedua tempat penimbun lemak, yang ketiga mengatur suhu tubuh, yang keempat tempat terbentuknya vitamin D. Struktur dari kulit yaitu epidermis. Epidermis adalah lapisan paling luar kulit yang terbentuk dari lapisan korneum dan lapisan Malpighi. Lapisan korneum adalah lapisan kulit yang sudah mati dan bisa terkelupas, kemudian digantikan dengan sel-sel kulit baru. Sementara itu, lapisan Malpighi adalah lapisan kulit yang terbentuk dari lapisan spinosum dan lapisan germinativum. Selain itu, lapisan Malpighi terdapat kandungan pigmen melamin yang dapat memberikan warna kulit. Dengan kata lain, warna kulit manusia tergantung pada kandungan melanin. Selanjutnya dermis. Lapisan tengah pada kulit manusia dinamakan dermis. Di dalam lapisan dermis ini terdapat pembuluh darah, ujung saraf, akar rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Kelenjar keringat ini akan menghasilkan banyak keringat. Bahkan setiap harinya keringat yang dikeluarkan bisa mencapai 2000 mili. Pada suhu yang sangat tinggi atau panas, maka kelenjar keringat ini akan menjadi aktif serta pembuluh kapiler yang ada di dalam kulit akan melebar. Pada saat pembuluh kapiler, maka proses pembuangan air dan sisa metabolisme menjadi mudah. Selanjutnya hipodermis. Lapisan paling dalam pada kulit manusia disebut dengan hipodermis dan berada di bawah lapisan dermis. Lemak yang terkandung pada lapisan ini sangatlah banyak. Lemak-lemak yang tersimpan berfungsi sebagai cadangan makanan, menahan panas tubuh, dan pelindung tubuh dari berbagai macam benturan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem koordinasi pada manusia.
Sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh. Sistem ini berperan untuk memerintahkan setiap organ untuk dapat bekerja sama mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik. Fungsi sistem koordinasi pada manusia diperlukan untuk mengendalikan setiap bagian dalam tubuh agar gerakan yang dihasilkan menjadi tepat sasaran. Tanpa sistem koordinasi, seluruh organ tubuh tidak mampu bekerja sama. Macam-macam dari sistem koordinasi. Yang pertama yaitu sistem saraf. Sistem saraf terbagi menjadi 3, yaitu sistem saraf pusat, yang kedua sistem saraf tepi, dan yang ketiga sel saraf. Sistem saraf pusat yaitu sistem yang menjadi pusat segala koordinasi dari regulasi organ-organ dalam tubuh. Sistem saraf pusat terhubung dengan otak dan saraf sumsum tulang belakang. Otak memiliki beragam fungsi penting dalam sistem koordinasi pada manusia. Sistem koordinasi saraf yang terhubung ke otak dapat memberi sinyal untuk meningkatkan laju jantung hingga kecepatan dalam berpikir. Otak sendiri terdiri atas beberapa bagian, yaitu otak besar, otak tengah, dan otak kecil. Sedangkan bagian saraf pusat yang lainnya adalah sumsum tulang belakang yang berperan dalam gerak refleks dan menghubungkan rangsangan dari dan menuju otak. Sistem saraf tepi. Pada sistem saraf ini terdapat beberapa saraf kecil yang menghubungkan otak dan tulang belakang dengan organ saraf tepi. Sistem koordinasi saraf tersebut adalah saraf somatik dan saraf otonom. Saraf somatik berperan menerima rangsangan dari luar tubuh dan menyampaikan ke otak, sedangkan saraf otonom bekerja secara tidak sadar saat organ tubuh istirahat dan ketika mencerna makanan. Sel saraf. Semua sistem koordinasi saraf tersebut tidak akan berfungsi tanpa adanya sel saraf. Sel saraf atau yang biasa disebut neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem koordinasi saraf. Mekanisme kerja sistem saraf dalam menghantarkan impuls saraf adalah hasil kerja dari neuron ini. Sel saraf juga yang memungkinkan kamu dapat merasakan berbagai rangsang dari panca indera. Pada sel saraf terdapat 3 komponen utama, yaitu dendrit, akson, dan sinapsis yang masing-masing berfungsi untuk meneruskan rangsangan yang dihantarkan oleh impuls ke saraf lain, efektor maupun ke organ. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang genetika dan kelainan pada genetika. Genetika adalah cabang biologi yang menyangkut dengan pewarisan sifat atau hereditas dan variasi. Pengertian dari genetika adalah cabang biologi yang berhubungan dengan pewarisan sifat dan ekspresi sifat-sifat yang menurun. Kelainan genetik. Kelainan genetik adalah suatu kondisi di mana terjadi perubahan sifat dan komponen di dalam gen sehingga menimbulkan penyakit. Kondisi ini dapat disebabkan oleh mutasi baru pada DNA atau kelainan pada gen yang diwarisi oleh orang tua. Beberapa penyebab penyakit genetik antara lain yang pertama, ketidaknormalan jumlah kromosom seperti dalam sindrom Down, adanya ekstra kromosom 21 dan sindrom Klinefelter yaitu laki-laki dengan 2 kromosom X. Selanjutnya, mutasi gen yang berulang yang dapat menyebabkan sindrom X rapuh atau penyakit Huntington. Dan yang terakhir yaitu gen rusak yang diturunkan dari orang tua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi saya sendiri maupun bagi kalian para pendengar di luar sana. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.